Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Drakor Class. Halo. Apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah pada makan malam? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, silahkan ambil cemilannya, boleh banget, sambil dengerin obrolan seru kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu selaku MC pastinya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Thalita Rahma, namun nama panggung di Drakor Class VIP Ain Jisang. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani teman-teman Drakor Class seseruan bareng buat ngobrolin soal hype industri perfilman yang sudah terjadi hingga saat ini. Kira-kira udah pada tahu belum ya kalau nanti kita akan kedatangan 2 narasumber yang keren? Kira-kira tadi siang udah ada yang nonton belum? Siapa? Buat yang belum, baiklah, saya izin bacakan dulu ya profilnya. Yang pertama itu ada dari seorang sinias muda film berbakat, namanya adalah Mbak Selfie. Saya bacakan sedikit profilnya ya. Ya, pertama, Mbak Selfie ini memiliki nama panjang Selfira Alia Putri Anjani. Ia adalah seorang mahasiswi dari program studi film dan televisi UPI angkatan 2019. Saat ini ia sedang menempuh kuliah semester 4 dan aktif di berbagai kegiatan mahasiswa dan prodi. Sebelum menjadi mahasiswi film, ia menguasai beberapa bidang, terutama tari dan akting. Tarinya ini dia juga menguasai tari tradisional maupun modern. Kak Selfie memiliki banyak prestasi loh, di antaranya meraih penghargaan berturut-turut dalam cover dance. Salah satunya menjadi juara 1 kategori Hubei Sunbae di Korean Wave Festival tahun 2018 di Braga. Kemudian, ia juga pernah menjadi salah satu pemain film di layar lebar berjudul Kulari ke Pantai karya Miles Film di tahun 2018 juga. Dalam bidang acting, Kak Selfie pernah mendapatkan Best Actress di beberapa kompetisi kabaran tingkat provinsi. Wow, keren ya. Dari sini aja udah keren loh. Berarti nanti obrolan kita keren. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Izinkan saya melanjutkan pembacaan profil dari narasumber terlebih dahulu ya. Dalam bidang film, Kak Selfie juga mendapatkan juara 1 di Froyonion Film Festival tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Fronion sebagai asisten sutradara. Saat ini sedang menjadi Exhibition Director di acara pameran foto dan film virtual FTV UPI 2021 Expression Difference yang bisa diakses di website resminya www.ftv.upi.edu. Keren kan? Nah, udah gak sabar mau bertemu dengan beliau. Sabar, aku bacain satu narasumber lagi yang gak kalah keren pastinya. Nah, narasumber kedua saya juga adalah orang yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga tapi keren luar biasa. Dia salah satu classmate Drakor Class. Beliau adalah Mbak Gita. Mbak Gita ini memiliki nama panjang Gita Lestari Hanafi, ibu dari seorang putri cantik bernama Ayesha. Ia sudah memiliki hobi nonton film sejak masih bocah. Kemudian ia juga senang mendengarkan lagu romantis dan menjadi penyanyi di kamar mandi. Kalau ini sama saya. Namanya kayak ibu rumah tangga. Kalau jadi penyanyi di kamar mandi itu hal yang biasa kayaknya ya. Mbak Gita juga senang membaca buku dan kulineran. Ngefans banget sama aktor Reza Rahardian. Suka juga sama penyanyi Afgan dan opa-opa kece di drama Korea. Sekarang Mbak Gita baru suka menulis review film, buku, dan kuliner. Selain menjadi ibu rumah tangga, Mbak Gita juga sibuk menjadi tukang masak mie ayam jamur di dapur Mamca. Mbak Gita, tolong catat alamatku ya, terus kirimin delivery mie ayam jamurnya. Oke, biar nggak berlama-lama, aku undang dulu kedua narasumberku ya.
Sebentar. Mudah-mudahan segera diaksip undangannya. Kak Dwi, aku juga suka loh lagu-lagu romantis. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Hai, pada cantik-cantik. Kak Selfie keren loh tadi sore acaranya. Aku udah dapat beberapa bocorannya. Nanti kita sekaligus ngobrol ya. Alhamdulillah, oke. Nah, para sahabat Drakor Class yang udah nggak sabar, ini dia muka-muka narasumberku keren-keren ini gitu ya. Baiklah, kita mulai acara obrolannya. Yang pertama, pertanyaannya buat Mbak Selfie dulu. Aku pengen tahu, kenapa sih Kak Selfie memilih menjadi mahasiswi film dan televisi? Boleh tahu alasannya, kira-kira apa yang menyebabkan, aku mau kuliah di bidang ini nih, gitu. Silahkan Kakak. Sebelumnya mungkin kalau aku sendiri, Salvira sendiri memang berawalnya nggak dari langsung film dan televisi, sempat kuliah di ISBI jurusan seni tari. Cuman karena ada beberapa problem, jadinya beranjak ke film dan televisi. Kenapa alasannya ke situ? Waktu dulu tuh memang film dan televisi itu di angkatan Salvira itu adalah program studi pertama. Dan jadi angkatan pertama juga jadinya ya mungkin berpikirnya kalau ngomongin tentang peluang, mungkin peluangnya nggak terlalu besar gitu. Dan alhamdulillahnya memang bidangnya kan dari acting dan nari itu nggak beda jauh dari segi perfilman ataupun pertelevisian. Jadi merasa kayaknya akan cocok juga dalam prosesnya nanti perkuliahan. Jadi akhirnya memilih ke program studi film dan televisi di UPI gitu. Wis mantap. Emang nggak salah pilihannya karena udah banyak banget prestasi yang dikeluarkan walaupun baru semester 4. Tambah lama nanti bakal tambah keren. Dengar-dengar kan Kak Selfie baru ikutan lomba ya, jadi director. Boleh nggak diceritain tentang karyanya yang berjudul? Silahkan disebutkan. Oke. Kompetisi yang baru diikutin itu dari Froyonion Film Festival. Itu memang sebagai astrada pertama yang mengurusin dari bidang acting dan segala keperluan sutradara. Di situ judulnya adalah Thinking of Something Fun, dan sekarang juga memang sedang dimasukin filmnya juga ke UCI Fest yang diselenggarakan sama salah satu universitas di luar Pulau Jawa. Itu sih karyanya, dan alhamdulillahnya memang menerima beberapa penghargaan, juara 1 dan Best Supporting Actor dan juga nominasi Best Actor di situ. Alhamdulillahnya kayak gitu. Kalau untuk film yang sekarang yang katanya ini terinspirasi dari drakor Korea, boleh dibocorin nggak kalau yang itu? Boleh, kebetulan itu karya bisa ditonton juga di salah satu yang pameran yang Selvira sedang laksanakan. Itu ada di website www.ftv.up.edu. Itu judulnya namanya Grun. Judulnya. Nah, itu kenapa terinspirasi dari film Korea, karena memang adaptasi dari sisi psikologis dan dari segi penceritaan yang diambil dari salah satu series Korea yang berjudul It's Okay Not to Be Okay gitu. Kayaknya di Classmate Mbak Gita kita juga punya penggemar beratnya It's Okay, It's Not to Be Okay ya. Waktu pas drakor itu tayang, wow, hype-nya buat drakor kelas, dan kita sempat beberapa podcast ya Mbak Gita ya buat drakor 1 itu, dan ada penggemar beratnya di drakor kelas dan beliau adalah profesi sebagai psikolog. Kita juga pernah ik-live dengan dia ya Mbak Gita ya. Oke, kita lanjut lagi. Mbak, sebagai mahasiswi film dan televisi, pastinya banyak dong ya pelajaran-pelajaran tentang film. Boleh nggak sih ceritain sedikit tentang sejarah perkembangan film secara keseluruhan, terus kira-kira sekarang kenapa sih akhirnya setelah Hollywood yang memang udah gede luar biasa, kemudian Jepang, Mandarin itu juga keren kan. Nah sekarang Korea nih yang kelihatannya sedang naik daun. Gimana pandangannya sebagai seorang mahasiswi film yang sedang aktif juga menggeluti di bidang film? Silahkan. Oke, untuk perkembangannya sendiri memang kan kalau dibilang perkembangan awalnya film sendiri kan berawalnya dari perkembangan kamera atau alat yang merekam gambar, dari situ dari Lumiere Brothers dan sampai akhirnya dari tahun 1950, dan
dari tahun selanjutnya memang yang kita tahu mungkin beberapa film ini adalah film-film hiburan, film-film Hollywood bisa dikatakan kayak gitu. Tapi pada nyatanya memang perkembangannya itu sendiri justru bukan untuk Hollywood tapi untuk dokumenter. Jadi untuk mengcapture sejarah-sejarah kayak gitu. Jadi yang kita tahu sekarang ini tuh hasil dari adaptasi selama kurang lebih 1 abad yang akhirnya bisa meledak di Hollywood khususnya. Dan emang di Indonesia ini sendiri kalau tidak salah memang perkembangannya cukup lebih berkembang di industri hiburan dibandingkan dengan industri kreatifnya gitu. Karena memang industri hiburan di sini kan semua juga berkiblat kepada Hollywood gitu. Apapun jenis filmnya, karena memang Hollywood di sini berkembang dengan sangat pesat dan bahkan yang menghidupi negara itu sendiri adalah film. Jadi memang film ini memang berangkatnya dari negeri Paman Sam atau Amerika yang memang benar-benar bisa berpengaruh terhadap ekosistem ekonomi yang ada di negara. Nah, terus kalau misalkan ngomongin tentang Korea, memang Korea itu kemarin benar-benar cukup hype terutama di seri-series ya, karena aku juga secara pribadi suka nggak habis pikir dengan seri-series yang berkepanjangan, tapi mereka kayak di dalam actingnya itu nggak ada effort yang terlihat, aduh aku harus acting yang dengan ekspresi keras atau seperti apa gitu. Makanya ketika di Korea, apalagi kan mereka hidupnya dari industri kreatif ya, mereka pemerintahnya bekerja sama untuk bisa menghidupi negaranya lewat industri kreatif dan terutama di seri-series, dan akhirnya udah beranjak ke film-film. Tapi memang film-film mungkin belum terlalu besar di Korea karena beberapanya lebih kebanyakannya sebagai budaya internal mereka gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang series kan, wah siapa yang nggak tahu drakor gitu, hype drakor sampai tim-timan, bikin tim-timan kayak gitu. Karena memang mereka tuh bisa dibilang berhasil mencuri perhatian terutama dari visual mah nggak usah ditanya gitu ya. Cuman kalau misalkan dari segi penceritaan mereka tuh cukup konsisten, mereka nggak lupa sama budaya mereka sendiri, mereka memperkenalkan makanan mereka lewat film, lewat series, memperkenalkan dialek-dialek Daegu, dialek apa, itu kan beda-beda gitu. Itu jadi justru mereka sama kayak Jepang. Kalau Jepang lewat anime, kalau filmnya itu Korea itu mereka lewat series dan lewat film gitu. Keren sih, memang mereka konsistensi sampai sekarang, bahkan sampai punya komunitas terbesar di dunia tentang Korea Wave itu keren banget sih. Dan itu jadi sangat berpengaruh banget buat mereka, terutama tentang industri kreatif dan perekonomian negaranya. Mantap. Ini namanya baru mahasiswa yang kritis. Ya kan? Nah, buat Mbak Gita yang udah dari kecil nonton film atau hobinya nonton terus gak ya? Mbakku, kita tahu sendiri karena mungkin kita seumuran ya, emak-emak gitu. Kalau Mbak Selvi ini kan baru memanas gitu ya, hitungannya baru masa usia yang sangat produktif. Jadi wajar gitu dikala dia menggebu gitu ya semangatnya. Nah, kita tahu sendiri Mbak Gita ya, bagaimana perfilman itu sempat menurun ya, apalagi perfilman Indonesia sempat mati suri gitu kan. Kemudian hype lagi atau bangkit kembali di tahun 2000-an. Kalau tidak salah mungkin kita kenal banget sama salah satu drama musikal yang sangat manis, Petualangan Sherina. Betul ya? Nah, Mbak Gita sendiri dari zaman ke zaman gitu ya, ada nggak sih beberapa film yang hitungannya sampai berkesan di hati banget? Silahkan. Nanti sebelum aku tanyain juga ke Mbak Selvi, film favoritnya apa gitu ya. Silahkan Mbak Gita. Kalau buat aku sih, kalau misalnya film yang berbekas di hati itu pasti ditontonnya bisa lebih dari 1 kali di bioskop. Gitu. Berarti kita no bajakan ya, kita adalah tontonan harus dari situs-situs resmi, kalau enggak duduk di bioskop. Silakan Kakak, diceritain gimana keseruan atau pertama kali istilah kita merasakan kembali bangkitnya perfilman Indonesia, terus apa sih film-film favoritnya Mbak Gita sendiri? Mbak Gita, oke. Kayaknya yang pas pertama kali aku nonton dan mulai suka Reza Rahadian itu di film Critical 11. Nah, di Critical itu aku nonton sampai 5 kali ada di bioskop. Oh mantap. Ini namanya penggemar sejati. Aku
Aku punya bocoran. Mbak Gita udah bisikin aku soal beberapa film favorit. Tapi sebelumnya aku tanya ke kakak Selfie dulu film-film favoritnya. Soalnya seru nih, dia berdasarkan genre loh. Nanti kita ngomongin juga masalah genre. Nah, boleh bocoran nggak kak Selfie film-film favoritnya apa? Dari drama dulu deh, drama. Drama, horor, thriller. Kan beda ya antara horor dan thriller ya. Nanti boleh dijelasin sedikit juga. Terus silakan pokoknya film-film favoritnya disebutin. Kalau drama, kebetulan memang aku tipikal orang yang suka sama film-film lokal. Jadi lebih sukanya sama film-film lokal. Kayak kalau di drama itu tentang NKCTHI, Dua Garis Biru, karena mereka punya cerita yang sangat kuat gitu. Jadi memang membangunnya dari sesuatu yang dekat. Jadi drama nggak dibuat dramatis, tapi memang real membawa drama keluarga dan drama percintaan gitu. Terus kalau ngomongin thriller, aku sukanya The Purge. The Purge itu tentang salah satu masa di mana di Amerika itu dihalalkan, dipersilahkan untuk membunuh selama 12 jam dari malam ke paginya, itu dihalalkan oleh pemerintah dan tidak dinyatakan sebagai kriminalitas. Itu. Nah, kalau bedanya thriller dan horor itu, kalau thriller memang membicarakan tentang sesuatu yang bunuh-bunuhan gitu, yang berdarah-darah, identik dengan crime kayak gitu-gitu. Tapi crime memang beda sih. Tapi lebih identiknya dengan pembunuhan itu thriller tuh. Kalau ke horor, suka seriesnya tentang ini, seri-series Conjuring. Untuk Conjuring menurut aku itu salah satu horor yang sangat konsisten dan yang paling meledak menurut aku. Dan thriller juga satu lagi mungkin yang yang tentang pembunuhan itu Saw kayak gitu-gitu, The Saw seri 1 sampai 8. Terus apalagi ya banyak. Sebenarnya yang kalau kata kakak tadi itu yang sampai bisa ditonton berulang-ulang itu ada satu sekarang lagi bener-bener ngerasa wah ini ada orang ya mikir bikin film kayak begini gitu, nggak kepikiran banget bikin film kayak gini. Itu apa nih penasaran. Sayangnya bukan film yang udah ditayangkan di bioskop atau apa, itu ada di Netflix, judulnya Mary and Malcolm, nyeritain tentang kisah cinta seorang filmmaker. Jadi kan kerasa banget gitu ya, kayak aduh filmmaker ngomongin filmmaker di satu frame cuma nyeritain satu hari, tapi kompleks semuanya tuh dibawa ke situ, jadi ngerasa ilmunya tuh di situ keren banget emang di situ. Itu sih kurang lebih yang ininya yang paling suka bangetnya di seri-seri kayak gitu sih, jenis-jenis kayak gitu. Keren. Juga katanya suka Maze Runner sama Resident Evil ya. Nah, penggemar garis keras Maze Runner sampai kalau Maze Runner tuh dulu sampai beli novel-novel yang masih 800 halaman yang seri pertama tahun 1980 berapa itu dibaca sampai yang paling baru cuma 200 halaman berapa gitu. Sampai ke filmnya. Terus kalau Resident Evil benar-benar udah keren banget. Resident Evil suka banget. Nah, kalau nggak salah, Mbak Gita juga suka nih adventure. Tapi kayaknya bukan Maze Runner. Apa ya? Coba Mbak Gita dibocorin film-film favoritnya. Atau aku yang bocorin? Banyak soalnya, dia banyak. Monggo Mbak Gita, silakan film favoritnya. Dari Indonesia, Hollywood, sama Korea. Soalnya Mbak Selfie belum ngomong nih film kesukaan Koreanya. Nanti kita cari apakah sama kesukaan film Koreanya. Silakan Mbak Gita. Kalau film adventure kali ke Harry Potter ya. Penggemarnya sama, soalnya kita seumuran. Kalau angkatan Mbak Gita Maze Runner, kita Harry Potter. Terus, abis itu apa lagi Mbak Gita? Jurassic Park ya. Jurassic Park juga keren banget di masanya ya, tahun 94 ya kan? 94, 97, 98 gitu ya. Keren banget kan di zamannya. Ada dinosaurus. Betul. Steven Spielberg itu luar biasa. Kita nggak bisa ngebayangin maksudnya gimana caranya pada zaman itu gitu ya, membuat wow gitu ya, satu taman safari tentang dinosaurus gitu ya. Itu keren banget gitu. Sampai saat ini juga untuk pengambilan gambar sama teknik gambarnya masih oke lah itu. Betul, tidak lekang oleh waktu ya. Lah itu. Jadi demosinya dapet, terus ngambil
teknik-teknik gambarnya dapet gitu ya. Terus apalagi kakak? Indonesia dong. Kan sama tuh ada petualangan Sherina, terus ada AADC, kayaknya penggemar Miles juga nih sama kayak Kak Shelfie ya, penggemar Miles kan. Kan pernah main, kayaknya pernah nonton juga filmnya yang ditonton sama Kak Shelfie ya. Jadi apa sih? Aku belum nonton loh. Jadi apa sih kalau nggak salah Mbak Gita tahu loh. Jadi apa Kak Shelfie di situ? Jadi itu anggota girl band yang centil-centil. Boleh tahu nggak sih? Boleh tahu nggak sih waktu pas kok akhirnya bisa gabung di filmnya sutradara yang paling aku favoritkan gitu ya, sama produser film yang paling aku favoritkan juga. Jujur aku mengidolakan mereka berdua gitu ya. Abang Riri Riza sama Mbak Mira Lesmana itu panutanku juga waktu pas aku zaman kuliah gitu. Jadi boleh nggak ceritain kenapa sih akhirnya kok bisa gabung gitu, kecemplung acting bareng mereka itu wow banget loh. Itu wow banget gitu. Ceritanya memang pertamanya kan ada salah satu kakak kelas gitu yang memang udah satu komunitas kabaret gitu di Bandung. Terus akhirnya ada tawaran casting nih dari sekian banyak, dari sekian ratus orang. Terus akhirnya disaring akhirnya sampai ada 4. Terus di video casting akhirnya terpilih lah. Jadi itu awalnya nggak percaya sih karena kan mungkin dari awal-awalnya kan lagi zamannya itu tuh lagi musim-musimnya pemalsuan syuting gitu loh, jadi kayak ngomongnya casting dibayar dan lain-lain. Nggak percaya gitu sekelas Meles Film menerima aku gitu, terutama gitu kan sebagai salah satu pemainnya gitu. Pas ditawarin terus keterima, masih biasa aja, mungkin ini hoax mungkin atau kayak gimana gitu, tapi kan ini teman dekat, gak mungkin bohong gitu. Terus gak lama dari situ akhirnya ditelepon langsung sama koordinator talentnya, terus buat make sure jadwal, make sure kesana akhirnya ke Jakarta dan benar ke Meles Film, ke kantornya. Terus kita baca naskah, kita reading, kita coba-coba kayak gitu outfit dan lain-lain. Akhirnya berangkat ke Bromo, syuting kurang lebih 7-12 hari, terus balik ke Bandung. Sebulan kemudian baru dirilis filmnya. Keren, cukup cepet juga ya prosesnya ya. Sebulan karena cepet cukup ya karena memang pas bagiannya Selvira itu memang udah hampir ke akhir proses syutingnya. Jadi udah sekitar tinggal 2 minggu, 1 mingguan lagi baru akhirnya dirilis si filmnya, karena memang di jadwalnya yang paling terakhir. Tapi itu effort untuk ininya besar banget loh itu. Karena mereka harus make up full di Bromo. Tuh, penggemar film dari jam 3 penggemar subuh film itu sampai tuh penggemar filmku langsung tahu loh, aku kenal dia siapa. Oke, aku punya bocoran kalau ternyata Kak Selfie ini sama Mbak Gita itu punya kesamaan kesukaan film Korea, ada 2. Ayo sebutkan bareng-bareng, pasti sama nih. 1, 2, 3. It's okay. Ayo apa? Train to Busan. Train to Busan. Tuh, sama kan? Train to Busan. Satunya lagi, film lagi. Satu lagi, berkaitan sama yang virus gitu. Itu di daerah teman-teman situ deh. Apa? 1, 2, 3. Parasite. Kenapa sih? Mbak Gita dulu deh, Mbak Gita dulu. Kenapa sih bisa suka sama Train to Busan dan Parasite? Kalau dipikir kan beda ya, maksudnya beda genre ya. Parasite lebih ke ada psikologinya, ada dramanya. Kalau Train to Busan kan imajinatif ya, karena dia zombie gitu kan. Kenapa bisa suka itu Mbak? Apa karena menang penghargaan gitu? Dua-duanya menang penghargaan loh. Keren loh itu. Kalau Train to Busan sih karena baru pertama kali lihat film Korea yang nyeritain zombie. Biasanya kan dari Hollywood banyaknya kan yang zombie itu. Enggak dari Cina. Itu zombinya Cina. Zombinya loncat. Belum lahir kayaknya Kakak Selfie, belum lahir zombie loncat kayak. Nggak apa-apa, nonton aja banyak pastinya. Karena ini Gongyu. Oke.
Terus pas nonton kok wah keren banget ini filmnya. Apa sih alur ceritanya bagus walaupun tragis ya terakhirnya. Tapi keren banget sih secara pengambilan gambar, secara teknik, secara cerita bagus banget. Kalau yang Parasite karena kita bisa melihat sisi lain dari Korea Selatan. Biasanya kan siap. ada dua mata uang kan, yang satu yang kaya banget, sementara yang satunya yang miskin gitu kan, yang di bawah. Jadi kita bisa lihat perbandingan mereka. Ternyata di sana juga ada loh gitu, yang seperti itu. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget itu kelihatan di tren tebusan ya. Dan bagaimana setiap orang kaya itu pasti dispesialkan gitu, lewat pintu sini aja keluarnya gitu kan. Yang miskin ngantri dulu Pak, sampai pojok juga gak kelar-kelar gitu. Ini langsung nih beberapa temer drakor. Apa? Itu Parasite. Kalau yang perbandingan maaf. Jadi saking semangatnya soalnya tadi aku baca beberapa komentar itu langsung pas dirimu menyebut kata Gongyu itu langsung pada Uri Opa gitu ya. Jadi penggemar dari Classmate Drakor Class kalau sama opa-opa itu yang ajusi rasa opa lebih tepatnya karena kita usia ajusi. Mungkin kalau Kak Selfie sendiri ada aktor Korea yang usianya Kak Selfie pastinya atau seneng yang idola kayak ajusi rasa opa juga nggak apa-apa. Boleh disebutin siapa gitu kan? Kalau aku gak banyak ngikutin ini, jelas yang paling pertama tuh idol di film, bukan film, di series Korea itu yang pertama pasti gak ada yang gak suka sama dia, Son Joong Ki. Terus sama ini Ji Chan Wook, terus Lee Min Ho, ya gitu, sama Ajusi Rasa Opa, kayak gitu-gitu emang suka juga gitu. Ya secara gitu kan, secara perempuan ngelihat yang kayak gitu, aduh enak banget gitu dilihatnya gitu. Jadi mendukung. Berarti sekarang lagi nonton Vincenzo. Karena Jungki lagi main di Vincenzo kan? Nah, sayangnya memang dengan kesibukan aku sekarang bener-bener gak keburu banget buat nontonnya lagi. Karena lagi produksi film terus sekarang. Gak apa-apa. Keren. Harus produktif. Nah, kalau Mbak Gita nih, kalau tadi udah nyebutin Jungki udah keluar, Ji Chang Wook udah keluar, Lee Min Ho udah keluar, tolong keluarin opa favoritnya yang belum keluar namanya. Biar pada berteriak ini para classmate Drakor Class gitu ya. Nah, aku yang opa-opa tua. Kenapa Kak? Soji Sup. Oke. Siapa lagi ya? Iya deh kayaknya Soji Sup tuh. Soji Sup doang? Soalnya dirimu opa banyak tuh. Masalah. Tuh katanya Kakak Risna PSG Gitama, PSG Park Sejun berarti kan. Tiba-tiba ngeblank. Oke, ngomongin permasalahan tadi yang udah disentuh sedikit sama Kak Selfie, kalau misalkan Korea itu cukup berhasil membawa kebudayaan dalam seni kreativitasnya, baik drakor, musik maupun filmnya gitu ya. Kira-kira yang paling jelas banget terlihat bahwa nyampe akhirnya, kita akhirnya tahu gitu ya, Korean Wave atau budaya Korea itu yang nyampe ke Indonesia, kira-kira apa aja sih Kak Selfie? Maksudnya dari ceritanya gitu, dari yang udah pernah Kak Selfie nonton mungkin kan gitu. Kalau Hollywood kan kita udah jelas tahu, di setiap beberapa filmnya, apalagi film-film perjuangan pasti ada bocoran bendera Amerika gitu kan, itu udah khasnya Hollywood banget gitu. Terus kayak Rambo gitu kan, Kak Selfie tahu Rambo nggak ya? Tahu. Ntar kalau Mbak Gita sih tahu ya. Oke. Soalnya zamannya jauh banget. Aku takut begitu ngomong. Ntar aku takutnya tiba-tiba aku ngomong satu film ketuaan itu, kakak mohon maaf aku nggak tahu gitu kan, jeglek gitu ya. Rambo aja kan kalau di cerita sejarahnya kan Amerika tidak menang kalau nggak salah pas di perang Vietnam itu ya, tapi
di film Hollywood yang keren itu sampai episode-episode ya Rambo ya, episode Rambo 1, 2, 3 sampai yang Sylvester Stallone-nya itu juga udah tua gitu kan, itu masih difilmkan gitu kan, iya, dan itu tetap menang gitu, dan itu keren banget gitu ya, itu yang bener-bener nasionalisme Hollywood itu dibawa. Kalau di Korea, kira-kira apa yang menurut Mbak Selvi sudah sampai akhirnya Korean Wave bisa diterima di seluruh dunia gitu? Kalau yang jelas memang kan kalau yang pertama itu kan dari segi visual yang pasti bakal jadi jatuh hati penonton itu. Yang jelas kalau mereka itu secara visual, karena memang aku juga awalnya yang paling dekatnya itu sebelum ke film, itu bukan ke film atau ke series, tapi ke K-pop gitu kan. Dari penggarapan video klip mereka aja yang aku bilang mungkin budgeting mereka bikin video klip sama aja kayak bikin film di sini. Jadi benar-benar mereka tuh niat dari segi visualisasi tempat tuh, bahkan mereka kejar sampai kemanapun kalau memang visualnya diperlukan di situ, di naskah di situ diperlukan itu. Dan akhirnya bisa diterima. Mungkin dulu banyak orang yang bisa dibilang agak-agak strict mungkin ya untuk pendapatnya tentang Korea, kayak apalah manusia plastik gitu. Tapi mereka bukan nyari ke bukan nyari ke autentiknya mereka, karena kan mereka itu aku bisa bilang ya sama kayak Jepang, mereka budayanya kayak mereka ngeliatin musim-musim yang berganti-ganti, bunga-bunga yang mekar atau tempat-tempat yang bahkan kan ada beberapa film yang menceritakan tentang sejarah mereka. Kayak sejarah-sejarah kayak tentang kerajaan, bahkan kan mungkin buat orang-orang yang kebanyakannya negaranya republik yang mungkin dari raja-rajanya sedikit gitu yang menganut, tapi mereka tuh bisa diterima kalau misalkan anak raja tuh dengan kimononya, dengan apa-apanya itu tuh tetap diterima gitu. Dan terutama memang kalau dari perfilman sendiri secara teknik memang mereka tuh sangat diterima ketika mereka memperkenalkan visual-visual yang penuh keindahan, terutama dari segi-segi close up ataupun ketika mulai kameranya dekat dengan objek, itu kan mereka berani banget melihatkan tekstur atau memperlihatkan lekukan wajah atau ekspresi yang benar-benar nggak harus terlihat usaha banget kan, kayak FTV mungkin benar-benar gini harus kalau marah tuh kerutannya sampai sini-sini, tapi mereka bisa membawa cerita dengan baik dan konsisten akan karakter. Itu yang benar-benar kalau Korea aku pribadi suka tuh, cerita mereka tuh gak bisa dibilang nggak ada yang nggak bisa ditebak, tapi kalaupun ditebak aku terima aja gitu, kayak oh ya udah emang ini bisa ditebak, tapi nggak jadi jelek, nggak jadi, tetap aja ada sesuatu yang shock gitu. Dan selalu mereka well prepare banget untuk memperkenalkan budaya mereka tuh bukan jadi aib ataupun bukan jadi ini kayaknya terlalu exposure banget untuk negara lain, takutnya dicuri atau gimana. Justru mereka nih, silahkan kalian nikmati saja Korea yang versi dongengnya. Kan nggak tahu nih Korea sebenarnya mungkin ada problem apa ya, makanya sampai bilang Korea ini kan ketika ada isu-isu pemerintah yang ketika akhirnya dibongkar oleh isu-isu artis-artisnya, dan itu kan jadi berpengaruh, salah satunya kan sekarang kayak Blackpink kayak gitu-gitu, mereka benar-benar kayaknya apapun yang industri kreatif mereka perlukan, kalaupun negaranya bisa bantu, kayaknya mereka akan jauh lebih memprioritaskan industri kreatifnya bahkan untuk bisa memperkenalkan dunia Korea kepada halayak dunia, kayak gitu sih. Keren. Oh ya, tapi aku mau ngerevisi sedikit gitu ya. Kak Selvi bilang kimono. Kalau kimono itu baju Jepang, kalau Korea hanbok kakak. Hanbok itu. Hanbok. Nanti takutnya beberapa classmate Drakor Class protes, kok Kak Selvi sebutnya kimono ya gitu. Soalnya belakangan ini Korea tuh punya sensitivitas untuk permasalahan identity, masalah sejarah gitu ya. Beberapa drakor dirasa harus ditarik penayangannya dikarenakan tidak sesuai dengan sejarah gitu ya. Di Indonesia sendiri pun terkait dengan film sejarah juga sangat sensitif ya. Kan tahu sendiri, Kak Selvi juga berkecimpung di dunia perfilman gitu ya. Kalau misalkan kayak sutradara kita membuat film sejarah gitu ya, kan diusahain harus benar-benar riset panjang yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau di Mbak Gita, film sejarah apa di Indonesia ya kita ya berbicara Indonesia, yang menurut Mbak Gita itu
eh, berkesan. Kayak tokoh-tokoh kan kita punya ya tokoh-tokoh sejarah yang sudah difilmkan ya kan? Kayak Pak Habibie Ainun itu juga tokoh sejarah loh, ya kan? Itu juga Reza Rahadian, betul kan? Nah, kalau Mbak Gita, apa nih selain jangan Reza Rahadian, nanti kita bisa 2 jam kalau ngomongin Reza Rahadian. Yang lain, yang lain. Oh, halo kayak ini Yana Indra. Nggak apa-apa, ayo pokoknya kita di sini ngomong seseruan aja ya. Kakak Yana Indra, susah namanya, tapi keren kok. Panggilnya Kak Indri aja ya. Kak Indria, silahkan kita gabung. Oh ya, kalau buat classmate Drakor Class yang mau ikutan bertanya sama 2 narasumber kerenku banget ini, silahkan aja ketik di kolom komentar, nanti aku pilih pertanyaan dan aku lemparkan kepada 2 narasumberku. Oke, Mbak Gita tadi silahkan. Film sejarah yang berkesan, boleh tokoh, boleh ceritanya, terserah. Karena kita termasuk di zaman Orba gedenya ya, jadi kita punya banyak cerita film sejarah. Bener! Kita gede di Orba, jadi kita pasti punya banyak cerita tentang film sejarah. Ayo, Mbak Gita. Susah sih. Ya, tapi kalau misalnya yang paling aku suka ya, Rudy Habibie, itu juga Reza Rahadian. Cuman dari serinya Habibie Ainun, aku paling suka yang kedua tuh yang Rudy Habibie, karena kalau itu benar-benar nyeritain tentang sejarahnya Pak Habibie lagi dia di Jerman. Gitu. Pas dia kuliah dan berusaha untuk menggapai cita-citanya untuk memajukan Indonesia lewat penerbangan, industri penerbangan. Mimpinya Pak Habibie banget ya, Iya. Pak Habibie banget diangkat di situ ya. Iya, betul. Kalau tokoh-tokoh nasional misalkan Soekarno gitu, kan kita juga punya film Soekarno, betul ya, sempat kontroversi kalau nggak salah sedikit gitu kan. Itu diulas sama Bunda Dewi bilang Cut Nyadin juga punya, itu zaman bahla teh ya, itu takutnya Kak Selfie mah nggak tahu Cut Nyadin, kalau aku sama Mbak Gita mah ngerti itu. Soekarno, terus ada lagi dari Muhammadiyah itu ya pernah juga ya kan. Itu kira-kira yang mana? Kalau Kak Selfie ada. Soalnya kalau ke Mbak Gita pasti ntar ujung-ujungnya yang main yang Reza Rahardian lagi yang keluar gitu. Yang Kartini juga sih? Bagus tuh, betul. Kartini yang Dian Sastro. Benar-benar Kartini juga oke. Betul. Nah, aku boleh itu juga tahu ada Rezanya. Iya, aku tahu, makanya aku nggak ini. Maksudnya aku tahu. Aku tahu. Dirimu mah kalau ada acting Reza Radian mah mau dia tidur juga kamu merem udah oke dia mah ya kan. Saya mah tahu. Aku penasaran kenapa sih kamu bisa jatuh cinta banget sama aku punya loh foto bareng sama Akang Reza Rahadian itu. Kira-kira kamu kenapa suka banget sama beliau atau apa? Apa yang membuatmu jatuh hati dengan aktingnya, Kakak? Ya, aktingnya emang bagus. Dia mau jadi apapun juga bagus. Gitu. Terus dia tuh all out. Mau sekecil apapun perannya nggak jadi main karakter juga dia tetap all out gitu. Walaupun jadi pendukung doang gitu. susah mak yang satu ini nih susah move on. Kalau selain opa tuh katanya Kakak Dwi, Reza adalah the local opa gitu ya. Nah, kalau selain opa, uninya mungkin Dian Sastro kali ya, atau siapa? Ada siapa? Sejauh ini ya Dian Sastro ya. Oke. Aku sih kalau opa siapa ya Indonesia ya, sebentar. Aku suka Nicholas Saputra. Nah, Nicholas Saputra. Terus di zaman now siapa ya? Aku tuh udah jarang. Aku termasuk suka yang kemarin main jadi yang sempat viral di mana-mana, Dilan. Nah, itu aku suka lah. Boleh lah dia. Iqbal Ramadan. Aku suka dia. Pinter soalnya. Pinter dari sisi dia sendiri, maksudnya Iqbalnya sendiri maupun cukup berhasil lah dia acting lumayan lah menurutku. Jadi aku suka Iqbal. Kalau perempuan aku suka Dian Sastro, aku juga suka. Itu di zaman kita, yang zaman now siapa ya? Adiknya Sisi Priscilia tuh juga oke actingnya ya.
Dari SCC Priscillia. Kalau kakak Selfie siapa? Opa lokal maupun lopa interlokal juga boleh. Atau uninya juga lokal maupun interlokal siapa? Tuh kan, Kak Dwi, Matias Mucus itu zaman kapan, Abang? Itu Abang zaman kapan lagi? Tuh kayaknya waktu pas Matias Mucus lagi Lost lagi Man. apa lagi hype. Iya bener lagi Lost Man, Mbak Selfie belum kemana-mana di dunia buat direncanakan sama orang tuanya aja belum kali itu. Christine Hakim oke lah masih sampai sekarang. Aku juga punya foto sama Abang Matias Mucus. Tuh Karisna Ariwibowo, aduh ini emang susah ya. Mama ini. Tapi masih tahu ya, Kak Selvi masih tahu ya nama-nama Matias Mucus pastilah kan suaminya Mira Lesmana pasti tahu itu hitnya IKJ banget gitu kan. Terus kalau Ari Wibowo tahu kan? Ari Tahu. Wibowo ngerti. Oke, alhamdulillah. Memang ini aku bocoran lagi tadi Karisna bilang mahasiswi teladan. Jadi pasti pengetahuan soal aktor, aktris maupun perfilman kece. Juara nyebutin keren tadi banget lah. Opa favorit lokal, interlokal, terus oni lokal, interlokal. Silahkan. Kalau kalau ngomongin cowok, memang aktor-aktor yang dulu tuh kayak yang tadi bisa dibilang juga Selvira juga salah satu penggemarnya Reza Rahardian karena ya dia dari FFI Festival Film Indonesia, bahkan dia menjabat bertahun-tahun sebagai best aktor. Itu kan keren banget gitu, dia bisa konsisten menjaga signature actingnya dia gitu, bener-bener sampai orang tuh bahkan yang tadi yang mungkin jadi cameo atau jadi ekstras juga kayaknya ke spot aja gitu, oh itu Reza Rahardian gitu, apalagi ngebawain Habibie Ainun itu emang udah terbaik banget sih emang. Terus kalau siapa lagi ya, kalau lokal cukup banyak sih, ke larinya pasti ke ya Nicholas Saputra juga suka, terus Lukman Sardi, Bang Lukman Sardi itu emang keren. Iya keren. Sardi. Terus kalau ngomongin action pasti larinya Iko Uwais. Terus kalau kebanyakannya sih cewek. Kalau cewek kan sekarang lagi bener-bener jadi panutan tuh Asmara Abigail. Mungkin ada beberapa yang tahu Asmara Abigail. Terus siapa lagi ya? Tadi Christine Hakim kan beliau sebagai aktris senior terbaik yang bahkan masih waktu acting terakhir di PTJ aja bahkan langsung menyabet juara gitu. Asmara Abigail, terus Tara Basro, terus Kulari ke Pantai itu, aduh suka lupa namanya. Marsha Timothy. Marsha Timothy. Kalau suaminya Vino J. Sebastian. Ya, aku juga itu, suka loh. Dia itu jatuh cinta waktu dia acting sama yang realita cinta rock and roll. Aduh, jatuh cinta abis sama Junot. sama Vino. Ih, bener. Kita nanti kita itu di masa kita itu Itu di masa kita by the way, Bunda Dewi, Dedi Sutomo teh saha? Ntar dulu aku teh mikir udah almarhum. Yang Dedi mana Sutomo itu? udah almarhum. Yang mana? Main di Rumah Masa Depan. Oh, aduh. Aku lupa inget antara yang mana gitu. Aku lupa bener. Kalau Koni Suteja sih insya Allah masih inget. Aku. Kalau di Kartini jadi ayahnya Kartini. Ya Allah, ya. Dulu kalau misalkan berkaitan angkatannya sama Dedi Sutomo, berarti yang jadi ayahnya di Selamat Pagi Abah itu ya, bener ya? Selamat Pagi. Adik Kurdi. Betul ya? Iya, Adik Kurdi. Bener ya? Betul. Yang itu bukan ya? Itu Adik Kurdi. Iya, enggak, maksudnya seangkatan sama dia berarti ya? Enggak terlalu beda jauh kan? Iya, sama-sama lah. Selevelan. Selain Iko Uwais, kita penggemar di Classmate Drakor Class sebenarnya punya penggemar, itu Jotaslim, dan salah satu tulisan yang diangkat sama kakak sebelah saya ini, Mbak Gita, itu pernah nulis tentang filmnya yang Jotaslim yang The Swordman. Kenapa sih kakak memilih menulis The Swordman? Itu kenapa? Itu perpaduan dengan film Korea juga kan? Karena dia bekerja sama dengan Korea waktu itu ya. Kenapa sih kakak? Itu sejarah Korea sebetulnya. Dan aku tuh kagum sama Joe Taslim karena selain harus acting, dia harus action kan, berkelahi, pakai pedang.
berantem. Udah gitu dia harus menggunakan bahasa yang bukan bahasa Inggris misalnya. Dia tuh harus pakai bahasanya juga bahasa Korea lama, bukan bahasa Korea yang sekarang kita dengar Bukan bahasa Korea sehari-hari di kekinian drama ya. Korea. Kalau nggak salah juga bahasanya tuh bahasa Manchurian kalau nggak salah. Bukan bahasa Korea ya maksudnya bahasanya bahasa Korea kuno sama bahasa Manchurian gitu. Jadi effort dia untuk berakting di situ emang berat banget sih. Keren. Dan filmnya emang keren banget. Sebelum tadi aku ngakuin dia keren banget. Aku tadi juga sempet sebelum kita live, aku sempet ngepoin Instagramnya Abang Jo Taslim gitu ya. Dia ngepost gitu kan, selamat Hari Film Nasional gitu kan. Salah satu film dia yang katanya nggak melakukan aksi, nggak ada yang mati gitu kan. Memang di beberapa film Jo Taslim banyak matinya gitu kan. Nah, ternyata adalah Tarzan. Kira-kira udah pada nonton tentang film itu, kakak-kakak antara Mbak Gita maupun Kak Selvi? Belum Film sih apa? kalau itu. Latazan. Latazan. Oh, Latazan. Kayaknya belum. Tadi beliau Sama nulis ada itu kayaknya film yang sama Bunga Citra Lestari ya? Aku lupa judulnya. Ada yang surat kecil itu Jo Taslim bukan ya? Lupa aku. Soalnya udah lama, Surat soalnya kecil aku untuk Scoot. Tuhan. Soalnya Scoot itu ada dua kan, versinya si siapa pasangan suami istri yang Glenn Alensky sama istrinya gitu kan, terus Scoot ada satu lagi versi yang ini gitu. Kalau nggak salah kan pernah 2 kali diangkat kan, jadinya aku agak miss di situ gitu. Sebenarnya Jo Taslim juga udah keluar ya, harusnya ya Sub-Zero udah keluar kan ya, Sub-Zero ya. Mortal Udah ada yang Kombat. nonton? Iya, udah ada yang keluar. Oh, belum. Kapan sih? Bukannya Maret ini ya? April kayaknya. Oh, April nggak sih? April awal kayaknya kalau nggak salah. Aku ingatnya akhir Maret soalnya. Gitu. Kalau nggak akhir Maret, awal April kalau nggak salah. Tapi aku belum berani lagi ke bioskop Sama lah. Kita nonton dari streaming yang terpercaya lah pastinya ya. Kan udah dibocorin tuh selain di bioskop kalau nggak salah bakal tayang di mana ya kan. Nah, buat Kak Selvi kita balik lagi pembicaraan soal film. Kalau tadi kita udah ngomongin aktornya, nggak bisa dipungkiri, maksudnya gini ya. Kita kan biasanya kalau ngeliat film itu aktor duluan gitu ya. Nah, sementara kan Kak Selvi sebagai mahasiswi perfilman itu nggak muncul di layar. Misalnya di film Gerun kan Kak Selvi juga penulis naskah, sutradara sama aktrisnya gitu. Cuma maksudku adalah jarang kayaknya banyak orang yang kurang mengenal sutradara belakang, istilahnya orang-orang belakang layar, kru belakang layar gitu ya. Kalau sutradara, terus penulis naskah, terus atau kameramen gitu ya, kira-kira yang Kakak Selvi suka siapa favoritnya? Kalau penulis naskah yang sampai sekarang mungkin jadi salah satu panutan itu ada yang karena saya Elvira seneng sama sesuatu yang budaya-budaya gitu, sama Mas Garin Nugroho. Kalau yang tadi kaitinnya sama tentang Dua Garis Biru, Gina Esnur juga suka, sama siapa lagi ya? Karena aku lebih sukanya memang kalau ngomongin tentang nama memang kayak aku lebih suka ke stylenya gitu loh, tentang style. Penceritaannya kayak gitu. Jadi kalau ada beberapa orang yang bahkan kan kayak ada yang Iva Ivansyah itu menantunya Mas Garin, terus juga ada Yosep Angginun juga itu yang Science of Fiction itu. Dirimu suka film ini ya, maksudnya pemenang film independen biasanya itu sutradara yang punya karakter. Kamu seneng yang begitu ya? Karena soalnya misalkan dikenal aku senang mengenal orang, atau enggak aku dikenal orang lewat karakter aku tanpa perlu berpura-pura gitu. Jadi kerasanya ini kalau misalkan film ini tuh stylenya tuh Miles banget nih, atau enggak stylenya tuh Yosef Angginun banget nih gitu. Jadi mereka tuh kayak gak tahu kenapa, kayak walaupun bertebaran sutradara di mana-mana tapi mereka tuh kayak punya
inner beauty-nya masing-masing dalam penceritaan. Jadi kerasa banget, oh ini pasti kalaupun dia nggak jadi penulis atau sutradara utama, pasti dia mungkin akan menjadi orang yang membantu di belakangnya lagi yang tidak dimasukkan ke kredit mungkin, karena kerasa banget sih beda-bedanya kayak gitu. Oke, siap. Ini ada permintaan dari Kakak Rijo. Mbak Selvi, boleh dong ceritain pengalaman yang jadi Astrada yang waktu itu menang di di festival film yang tahun 2018. Silahkan Kakak. Oh itu kalau pengalaman jadi Astrada sih jelas, karena kalau Safira sendiri memang nggak terlalu kayak nggak terlalu mengharuskan banget kalau Safira nantinya akan menjadi sutradara. Tapi kan memang ngomongin sutradara itu adalah sebuah gengsi yang sangat tinggi di industri perfilman terutama gitu. Pasti kan yang disebut kalau nggak aktor ya sutradara gitu. Nah, kenapa Safira kemarin memilih untuk Astrada? Karena memang ada bidang Astrada yang akhirnya bisa punya kekhususan sendiri. Kan kalau sutradara punya lingkup yang luas, kalau Astrada itu memang punya plotting kinerjanya sendiri gitu. Nah, kemarin pengalaman sebagai Astrada mungkin pengalaman yang bisa dibilang nggak nyangka juga sih, karena memang awalnya kan kita pahamnya tentang sutradara ya mencakup ke semua. Terus di Astrada Safira bisa dibilang untuk mendirect juga teman-teman aktor, dibantu dengan teman-teman sutradara. Terutama juga itu kan film yang bisa dibilang mungkin nggak sebudget teman-teman penggiat sineas yang lain gitu. Itu istilahnya mungkin niatnya sangat niat, cuman benar-benar nggak ada expect buat jadi menang juga gitu. Dan di situ memang kinerjanya sesuai kayak tetap jadi nemenin dan sebagai partner sutradara, terus ngomongin tentang acting antara penerjemah naskah ke aktor, mengarahkan gaya aktor, mengarahkan blocking, misalkan untuk reki tempat, gladi tempat, kayak gitu. Pengalamannya seru banget sih, karena itu memang proses yang cukup padat, satu hari setengah, bisa dibilang 2 hari full lah, 2 hari full tanpa tidur cuman sejam, kayak gitu-gitu. Memang produksi yang sangat padat, tapi ya dengan proses yang kayak gitu, alhamdulillahnya bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bukan cuman dari segi nominal, tapi alhamdulillah prestasinya juga bisa. Itu kan salah satunya juga memang ada pesertanya itu adalah dari satu produksi dengan Chandra Liao. Jadi itu di situ gak nyangka banget bisa mengalahkan, padahal kan itu maksudnya produksi mereka sangat serius, tapi mungkin punya taste lain dari sutradaranya Safira. Jadi itu yang menjadikan mungkin alhamdulillahnya bisa jadi juara gitu. Keren. Yaps. Kita siaran lagi. Oke, aku langsung ngundang dua narasumberku tadi yang kece. Aku mau bertanya, soalnya tadi Kak Selvi itu bilang kalau dia menjadi Astrada itu karena butuh pengkhususan atau bidang tertentu yang akan dia tekuni gitu ya. Kira-kira apa ya, bidang apa? Aku jadi penasaran loh jujur. Kira-kira bidang apa yang ditekuni sama Kakak Selvira? Kita langsung panggil aja Kak Selviranya biar langsung diobrolin langsung gitu. Aku waktu di Astrada misalkan di bagian breakdown scriptnya atau di bagian apa gitu ya. Jadi aku mau tanya-tanya lagi sambil aku menunggu kakak Mbak Gita. Kak Selvi, boleh nggak lebih jauh lagi tadi tentang Astrada? Kira-kira waktu jadi Astrada, kakak di bagian apa ya? Maksudnya ke skripnya kah atau ke bagian, kan Astrada kayak tadi kakak bilang ada pembagiannya ya? Ada pembagian ininya, apakah ke bagian acting yang membantu sutradara gitu kan? Dan bener kata Kak Selvi gitu, waktu pas jadi Astrada itu ada rasa kebanggaan sendiri gitu ya, walaupun bukan jadi sutradara, betul ya. Sebab kenapa? Karena kita mungkin waktu pas itu butuh insight atau ilmu baru dari sang sutradara sendiri, betul kan? Nah, boleh diceritain nggak milih di bidang mananya gitu, sambil kita menunggu Mbak Gita pastinya. Oke, sebenarnya secara teknis kalau misalkan ngomongin tentang Astrada 1 dan Astrada 2 itu memang punya fokus yang berbeda. Kalau ngomongin tentang Astrada 1 memang yang mereka yang ngurusin secara administrasi, kayak kebutuhan perizinan ataupun kebutuhan call sheet yang kayak gitu yang diperlukan untuk artis sebagai penjadwalan. Dan untuk Astrada 2 itu yang ngomongin tentang kaitannya dengan aktor. Cuman kan karena saat itu mungkin karena memang masih belajar dan terus juga ngomongin tentang bidang yang memang
digeluti sebelum film itu kan memang dari acting dari SMP gitu. Jadi ngomongin lebih menguasai bidang acting. Jadi Safira di situ sebagai Astrada 1 yang merangkap juga ke beberapa tugas yang memang ada di Astrada 2 gitu, yang ngomongin tentang penerjemah kepada aktor dari naskah yang telah disusun oleh sutradara. Yang lebih mudah, versi mudahnya kan mungkin awal-awal sutradara akan menawarkan naskah seperti ini, nanti setelah mereka deal, akhirnya kita reading bareng-bareng dan yang dipimpinnya oleh Safira sendiri, yaitu dari Astrada 1 gitu. Siap. Oke. Ada yang mau ngobrol langsung nggak? Mumpung kita sambil menunggu Mbak Gita nih, kayaknya mungkin masih ada gangguan sinyal. Kalau misalkan ada, boleh banget ngomong aku, nanti aku undang untuk berbicara langsung dengan kakak Selfie. Boleh banget gitu ya, sambil kita melanjutkan obrolan malam ini yang seru gitu ya. Ada yang mau? Boleh banget, silakan aja. Langsung tulis di komen komentar, aku mau gabung gitu ya. Jadi nanti aku langsung undang untuk bergabung bersama kita, ngobrol langsung bareng. Nah, Kak Selfie, menarik lagi untuk permasalahan perfilman Indonesia sendiri gitu ya. Menurut Kak Selfie sudah sejauh apa sih istilahnya keberhasilan atau langkah yang dicapai oleh para senias kita, termasuk Kak Selfie sendiri? Silahkan. Kalau bisa dibilang memang ya balik lagi mungkin penggiat-penggiat film itu memang pasti harus punya ciri khas yang tadi. Ciri khasnya yaitu ya tidak lain dan tidak bukan ya pasti ngomongin tentang budaya, gimana cara orang berbicara, dialek-dialeknya, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dibawa. Akhirnya mungkin itu juga secara tidak langsung menjadi perputaran ekonomi baru gitu dari negaranya itu sendiri, terutama di Indonesia gitu. Terus untuk menyikapinya, karena memang nggak bisa bohong, industrinya Indonesia sekarang bisa dibilang mungkin punya langkah baru dari kemarin yang kalau nggak salah Joko Anwar yang meraih beberapa penghargaan di internasional dan beberapa film-film independen yang memang mungkin dari segi permukaan kebanyakannya orang-orang tuh tahu dari festival-festival yang mungkin punya legalitas secara internasional yang memang sudah dikenal seperti Oscar, ataupun dari negara-negara lain yang memang sudah festivalnya bisa dibilang orang awam pun tahu gitu, terutama dari Oscar itu sendiri. Padahal ternyata Safira setelah bergabung tuh justru banyak orang-orang yang bahkan tidak terblow up ke permukaan kalau mereka tuh punya talenta-talenta yang bisa dibilang mungkin perbedaannya untuk teman-teman yang apalagi senior-senior film yang bisa dibilang udah memiliki nama dan mereka kan udah punya perputaran dananya sendiri, apalagi tentang perputaran brandingnya. Mungkin sayangnya untuk teman-teman yang seperti Safira, mahasiswa-mahasiswa film yang memang benar-benar berjuangnya itu, bersaingnya itu kan bukan dari 1 atau 2 film yang bersamaan muncul di bioskop, tapi ratusan orang yang berproduksi film secara bersamaan di dalam satu festival. Saingannya bahkan tidak melihat dia mahasiswa, atau saingannya tidak melihat dia sutradara udah 10 tahun, 20 tahun ketika di festival. Ya kamu berani, ya kamu ambil, ya silahkan gitu. Jadi benar-benar udah persaingannya justru menurut Safira sudah cukup sehat karena sudah mulai punya siklus yang lebih yang lebih konsisten untuk mempertahankan perfilman ini gitu ya. Walaupun memang nggak bisa bohong, mungkin dari segi pendanaan dan dari segi apa, mungkin orang-orang lebih banyak untuk bisa all out memberikan pendanaan ataupun pitching kepada orang-orang itu pasti dari segi industri lain yang lebih meyakinkan, mungkin yang perputarannya jauh lebih cepat gitu. Karena sayangnya kan memang kita tidak bisa cukup tenaga juga atau cukup waktu untuk bisa bersaing ke dalam dunia Hollywood, kecuali aktor-aktornya gitu. Tapi alhamdulillah memang gak bisa bohong, Indonesia sekarang cukup banyak diminati, apalagi di festival-festival independen yang sampai sekarang bahkan kayak Joko Anwar, Yosef Angginun yang mendapatkan beberapa penghargaan yang sama sekali mungkin orang-orang Indonesia nggak tahu festival apa itu, padahal itu adalah festival terbaik di atas Oscar ataupun tidak jauh dari Oscar. Kebanyakannya sih kayak gitu. Jadi ya semoga aja gitu dengan kebanyakannya teman-teman senior-senior kita yang di perfilman ini bukan jadi menyurutkan hati kita untuk bisa berkembang, karena kan memang struggle-nya banyak banget itu di dunia perfilman, tapi justru makin konsisten dan makin aktif untuk berkarya sih itu yang benar-benar sekarang udah mulai terlihat. Walaupun memang pandemi ini sih agak-agak gak bisa menyalahkan juga ya, cuma jadinya serba salah juga gitu ketika produksi nggak mungkin independen dan lain-lain gitu. Cuman alhamdulillahnya memang
film lokal juga bisa diperhitungkan kepada film-film mancanegara lainnya. Oke, Kak Selvi, sebagai sineas muda, kira-kira ada mimpi apa ke depannya buat perfilman sendiri? Nanti Mbak Gita pertanyaannya adalah mimpi sebagai penikmat film tentang film-film yang akan enak untuk dinikmati. Dan untuk Kak Selvi juga pertanyaannya, tren film ini ke depan kira-kira bakal ke genre apa ya di 2021 ini gitu. Boleh Kakak dijawab? Oke, kalau harapannya sebagai ya lebih bisa konsisten yang pertama, karena memang yang menjaga kekonsistensiannya itu yang akan jadi trouble-nya, dan lebih makin bisa nanti mungkin untuk berkembang suatu saat atau semakin mulai menjarah secara luas ke jejaring yang lebih luas, lebih bisa toleran terutama gitu, lebih bisa selalu ingat kalau memang perlu ada proses yang perlu dijalani, bukan cuma instan sampai ke atas gitu. Karena memang dari film kan belajar tentang praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan semua orang juga harus bisa konsisten dari bidang-bidangnya masing-masing gitu. Dan bukan cuma tentang ngomongin siapa sutradara, siapa penulis naskah, tapi justru siapa orang-orang yang mampu untuk menghimpun sebuah tim yang sangat baik untuk bisa memproduksi karyanya itu sendiri. Harapannya sih bisa bukan cuma ngomongin tentang orang dalam karyanya itu sendiri, tapi lebih ke ngomongin tentang pengembangan ide yang mungkin akhirnya nanti bisa jauh lebih baik, terus juga dengan fasilitas yang lebih baik tentunya bisa menghibur mungkin teman-teman sineas yang memang dari awal sampai akhir itu memang mereka bertahap dari yang tidak tahu apa-apa yang menjadi sangat paling tahu. Itu proses yang harus bisa dijalani dan semoga tidak bosan di tengah jalan karena terlalu banyak struggle dan lain-lain. Kayak gitu sih. Dan genre yang mungkin akan bisa dilihat ke depannya, karena kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi, kayaknya kalau misalkan Indonesia udah mulai berkembang gitu, kayaknya akan mungkin mulai menjarahnya ke situ, ke yang tentang sesuatu yang tentang green screen yang kayak gitu-gitu, yang tentang kayak gitu. Cuman nggak bisa bohong kalau Indonesia itu sangat lekat dan sangat pekat terhadap budaya, dan akhirnya nanti larinya kan ke drama banget. Orang-orang Indonesia itu kuatnya di segi drama, apalagi mengangkat tentang cerita biografi atau autobiografi seseorang, dan itu justru yang malah jadi punya identitas sendiri di Indonesia. Dan ngomongin tentang ini, apalagi kekayaan Indonesia yang dari segi budaya ataupun dari segi kekayaan alam yang ada di Indonesia, itu juga kayaknya identitas yang nggak akan pernah bisa hilang juga, dan itu akan terus berkembang sih harapannya. Genre apapun itu, selama memang bisa diterima oleh banyak orang, selama tidak menyakiti banyak orang atau bahkan dengan sengaja untuk menjatuhkan suatu komunitas atau suatu secara sara, pornografi dan lain-lain, ya semoga memang film Indonesia jadi semakin lebih baik, edukatif, dan gak bisa bohong juga film Indonesia akan menghibur dan memperkenalkan Indonesia ke mancanegara lain. Keren, mantap. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Aku menangkap pembicaraan Kak Selvi itu dari tadi adalah tim. Konsistensi dan tim. 2 poin yang selalu disebutkan sama Kak Selvi. Bener banget, film itu bukan hanya kerja 1 orang, 2 orang. Baik itu sutradara doang, aktor doang, aktris doang. No. Tapi all in, tim. Beratus-ratus orang, bisa beribu-ribu orang. Bahkan hanya aktor atau cameo pendukung pun itu adalah tim dalam sebuah film. Itu keberhasilan sebuah film itu benar-benar kerjasama semua tim. Kalau misalkan sutradaranya keren tapi aktornya, aktingnya cemete-cemete, ya filmnya tidak bisa dibilang sukses gitu. Bahkan aktor yang tadi dibilang sama teman-teman juga yang di awal, bahwa Reza Rahardian pun misalkan dia sebagai figuran, dia all out gitu. Nggak bisa soal sebuah figuran cuma misalkan selewat jatuh, tiba-tiba aku terjatuh gitu, terus lebay gitu kan juga merusak suasana cerita gitu kan. Nah, kalau Mbak Gita, tadi Mbak Selvi udah masalah konsistensi tim, maksudnya benar-benar dari segi produksi. Kalau dari sebagai penikmat film, apa sih harapannya ke depan mengenai perfilman baik Indonesia maupun dunia gitu? Apalagi kan di masa kita lagi sulit sekarang gitu ya.
kondisi lagi jenuh di rumah saja, film ini merupakan salah satu yang bisa membawa hiburan, membuat kita tetap waras gitu kan. Dengan film kita bisa berkomunikasi gitu kan. Benar, membahas apa saja, boleh budaya, politik, segala macam gitu, tanpa menjatuhkan sara dan lain-lain. Kalau dari Mbak Gita, apa yang diinginkan untuk film sebagai seorang penikmat film dan hobi menonton film dari kecil? Apa? Mungkin kalau dari aku sih pengennya industrinya lebih maju. Terus lebih banyak lagi film yang diproduksi dengan kualitas cerita yang lebih baik lagi gitu. Aktor-aktornya juga kalau aku lihat aktor-aktornya udah banyak regenerasi karena udah banyak aktor-aktor baru yang bermunculan gitu. Mau yang perempuan atau yang laki-laki juga udah banyak lah yang muda-muda gitu. Cuman ya itu maksudnya kalau bikin kalau film itu yang berkualitas ceritanya yang bisa diterima oleh masyarakat, terus nggak dinyinyirin nantinya gitu. Sebenarnya nyinyir ini bagian dari rasa loh, maksudnya kita sebagai seorang sineas, maksudnya mungkin Kak Selvi juga memahami gitu ya, kritik yang membangun itu adalah bagian untuk sebuah keberhasilan sebuah tim dalam perfilman, betul ya? Maksudnya kita tidak pernah takut mendapatkan kritik gitu kan, bener kan? Kita boleh mendapatkan kritik gitu. Nyinyir, maksudnya nyinyir yang membangun itu boleh, tapi bukan nyinyir yang menjatuhkan terus tidak punya solusi apa-apa, itu wah nggak ini sama sekali gitu. Gini, sekarang ya netizen Indonesia itu lebih seringnya nyinyirnya ngeduluin ininya pikirannya. Maksudnya ngeduluin kritikus filmnya sendiri gitu kali ya. Kritikus filmnya belum ngomong, nyinyiresnya udah ngomong gitu. Ada kasus lagi pas Dua Garis Biru tuh baru keluar trailernya, ibu-ibu udah ribut, itu film tidak mendidik katanya gitu. Padahal dia juga belum lihat filmnya, orang filmnya juga belum keluar gitu kan. Dari trailer film beberapa menit nih udah menyimpulkan kalau film itu nggak bagus gitu, tidak baik, tidak boleh ditonton oleh anak-anak gitu. Padahal kan mungkin butuh batasan rate kali ya, rate usia gitu kan. Kan ada kalau di di luar negeri kan, kalau di drakor sendiri kan ada tuh rate 15 tahun ke atas. Mungkin butuh seperti itu kali ya. Jadi para mama yang mungkin khawatir belum anaknya seusia yang mungkin belum pas, karena kan kalau di Dua Biru itu memang untuk SMA ya kan, bener kan, 17 tahun ke atas gitu. Mungkin sekarang jadi udah ada rate, tiap film udah ada rate-nya sebetulnya. Jadi kalau mereka netizen itu ngomong julid lagi, kita giniin, maaf, lihat dulu rate umurnya gitu kan. Mungkin ya, kenapa jadi kayak agak-agak jadi mungkin jadi tabu untuk beberapa orang kan ketika ngomongin tentang sex education atau ngomongin tentang sesuatu yang bahkan ketika diomongin jadi aib tuh jadi kerasanya itu jadi salah banget gitu. Padahal kan ya itu memang Dua Garis Biru itu kan cukup kontroversial dari kalangan ibu-ibu yang mungkin bisa dibilang ini ngajarin anak saya pacaran terus tidur bareng nih gitu. Padahal gak tahu aja filmnya bahkan justru menampar anak muda yang jadinya ya justru orang tua sih jadi lebih tenang dengan dari hiburan tuh bisa edukatif juga kok. Cuman kan karena pembicaraan tabu dan kita memang punya landasan agama yang sangat kuat, jadinya ya agak-agak pembahasannya apapun yang jadinya edutainment mungkin jadinya terasa salah aja gitu. Padahal kan kalau udah nonton filmnya akan banyak pelajaran yang bakal kita terima, itu bakal banyak buat si anak, buat orang tua. Jadi ingat tulisannya Teh Santi. betul. Aku juga ingin menanggapi sebagai seorang ibu, terus pernah sebagai sineas film juga, terus masalah tabu tadi untuk Dua Garis Biru sendiri. Aku tuh ingat pesan almarhumah mamahku gitu ya. Maaf, kamu mau melakukan atau seks itu cuma berapa menit doang jadi, tapi akibat dari itulah, maksudnya buat anak punya anak itu tuh nggak cuma lo hamil kelar gitu, tapi ada di situ ada banyak proses yang kamu harus lakukan gitu.
mendidiknya bisa enggak, nyuapinnya bisa enggak, terus proses tumbuh kembang dan lain-lain, banyak lah gitu. Dan kalau kamu tidak siap gitu, itu stres, itu sangat stres gitu. Dan ibu itu tingkat stres yang istilahnya paling tinggi gitu, istilahnya yang harus dibahagiakan dulu adalah para wanita gitu kan. Kita kan wanita, kita yang harus bahagia dulu baru keluarga bisa bahagia gitu. Dan aku setuju banget dan gue garis biru gitu, maksudnya ada dampak loh kalau kamu berbuat yang macam-macam atau aneh-aneh gitu. Memang harus dilihat dulu, harus ditelaah dulu baru kamu berkomentar gitu. Nggak bisa harus lihat kayak judge the book by the cover doang gitu. Kamu harus mengenal seseorang juga harus dilihat gitu ya. Semakin malam sebenarnya semakin menarik, cuma waktu kita memepet sudah hampir jam 9 malam. Dari tadi bocilku sudah bunda. Mungkin Mbak Gita juga udah dicolek. Hanya Kak Selfie yang bisa malam mingguan masih santai kayaknya. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir atau quote-quote yang mau diambil buat teman-teman classmate Drakor Class yang biar tetap positif, nggak julid doang kalau nonton film atau lihat trailernya udah gelisah gitu ya. Mohon banget benar gitu ya, karena kami para sineas juga ingin berkarya dengan kreatif gitu kan. Bukan aku bilang akhirnya mengkotak-kotakan ini, kami juga punya agama yang jelas gitu ya, tapi kami juga mohon dukungannya bahwa ada edukasi di balik itu mungkin. Jadi silahkan dari Mbak Selfie sebagai sineas maupun ibu-ibu yang demen nonton film, hai mam, tolong ya, nanti tolong kita kampanyekan kalau misalkan film ini harus tetap sebagai industri film kreatif yang tetap menghibur, mengedukasi buat rakyatnya. Ayo silahkan kakak. Ini Kak Selfie, lalu lanjut ke Mbak Gita. Oke, kalau dari Selfira sendiri sih memang pengkaryaan itu sekalipun memang hanya memfoto sebuah botol minum atau apapun itu semua punya effort. Terutama di film apalagi yang berdurasi 2 jam itu mungkin butuh effort sekitar 1-2 tahun gitu. Yang jelas Elvira pengen memberikan apa ya, mungkin semangat untuk teman-teman sineas yang di luar sana, bahwa mungkin dunia sineas gak mudah bagi kita, tapi nggak bisa bohong juga kalau mungkin sineas adalah jati diri kita. Jadi jangan sampai juga kalau misalkan ngomongin sineas ini adalah sesuatu yang tabu atau bahkan sesuatu banyak yang ditentangkan, justru mungkin kita harus melewati proses itu untuk bisa memberitahu kepada yang ramai kalau misalkan karya itu ya harus bisa diterima dari segi apapun, dari segi agama ataupun apapun. Karena pada sejatinya memang seni itu bukan sesuatu yang bisa dibilang tentatif atau bisa dibilang monoton, tapi mereka sedinamis apapun bagaimana kita interpretasi ataupun bagaimana niat kita untuk menciptakannya itu sendiri. Kayak gitu. Mantap. Silakan Mbak Gita. Buat para mama-mama di luar sana, para ayah-ayah di luar sana gitu kan. Kalau mau nonton film harusnya seperti apa atau bagaimana, silakan Kak Gita. Untuk pecinta film, coba tolong jangan cintai film luar doang. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang bakal nonton film kita sendiri? Jadi cintailah film Indonesia. Gitu. Terus kalau buat orang tua, ya tolonglah, itu kan film ada rate-nya. Jadi kalau misalnya rate-nya untuk dewasa, anaknya jangan dibawa ke bioskop, disuruh nonton. Sesuaikanlah rate film sama usia anaknya. Gitu sih. Pokoknya cintai film Indonesia. Karena semakin bagus. Cintai produk. Selamat Hari Film Nasional. Sukses terus perfilman Indonesia. Terima kasih buat Kak Selfie, buat Mbak Gita atas waktunya malam ini sudah berkenan untuk hadir dan berbagi cerita buat kami para classmate Drakor Class. Oke, sekian acara kami. Aku izin untuk menghanturkan Kakak Selfie dan Mbak Gita untuk say goodbye terakhir sebelum aku out kalian ya. Silakan, nanti aku penutupan gitu ya. Sukses buat lombanya, mudah-mudahan yang gerun bisa jadi juara 1 ya kakak ya. Terus amin, nanti cerita lagi di sini gitu ya. Amin. Oke, silakan boleh out. Selamat istirahat, selamat malam. Kita penutupan.
Terima kasih buat teman-teman Drakor Class yang sudah hadir dari yang pertama maupun sampai terakhir gitu ya. Terima kasih banget sudah berkenan gabung. Jangan lupa untuk tetap ikut seseruan Drakor Class di iklive berikutnya karena kami pasti akan menyajikan tema-tema yang luar biasa dan narasumber yang pastinya keren-keren, nggak kalah keren dari malam hari ini. Oke, sekian, terima kasih banyak. Saya VIP Ayin Jisang pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.